Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Arabica ini merupakan tanaman perdu tahunan yang tingginya lebih kurang 5 meter, namun di perkebunan dipangkas hingga sampai cuma 1 meter. Padahal dia bisa mampu tinggi 5 meter, kan? Tapi di perkebunan kebanyakan dia akan dipangkas sampai cuma 1 meter tingginya. Batangnya berkayu, keras, tegak, warnanya putih keabu-abuan. Tampak daunnya bulat telur, tunggal, mengkilap, ujungnya runcing, tapi daunnya rata, pangkalnya tumpul, panjangnya 5-15 cm, lebarnya 5,6-5 cm, tulang daunnya menyirip, warnanya hijau, bunganya majemuk, bentuknya payung. Kemudian di ketiak daunnya terdapat mahkota berbentuk bintang, warnanya putih. Ketika tumbuh buah, maka buahnya bulat telur, diameternya lebih kurang 5 mm. Kemudian buah yang muda warnanya hijau, setelah tua baru berwarna merah. Untuk memperoleh biji kopi, maka biasanya buahnya harus dikupas terlebih dahulu. Kopi yang digunakan adalah seringnya bijinya, walaupun daunnya juga sering digunakan untuk merangsang keluarnya keringat, ya, kan, tetapi sering juga yang sering digunakan adalah bijinya. Bahkan yang dijual mahal adalah bijinya, biji kopi. Para pengobat zaman dahulu menggunakan kopi ini berdasarkan karakteristiknya. Kopi ini memiliki sifat yang dingin dan rasa yang pahit. Dinginnya kopi mampu membersihkan panas, menyejukkan tubuh, bahkan menawarkan racun panas. Makanya sering kopi digunakan untuk obat luka, ya, obat peradangan, karena dia memiliki sifat yang dingin dan penenang. Kemudian rasanya yang pahit berkhasiat mengeringkan dan merangsang diare, membersihkan dan mengeluarkan panas yang beracun, kemudian mengeringkan lembab seperti luka yang bernanah, kemudian mengukuhkan materi atau rutubah, mengeringkan kelembapan, kemudian juga berpengaruh bagus untuk kelancaran energi vital dan darah, sehingga mengobati batuk akibat tersumbatnya energi vital paru dan sindrom kemacetan pada darah. Adapun para peneliti untuk memberikan andil pembenaran terhadap penelitian yang dilakukan oleh para pengobat klasik pada zaman dahulu, bahkan diperkirakan satu cangkir kopi mengandung 100-150 mg kafein. Di mana biji kopi ini banyak memiliki kandungan-kandungan yang banyak, ya. Walaupun beberapa tahun yang lalu kopi, teh yang menghasilkan minuman, yakni kopi kemudian menghasilkan minuman, teh juga menghasilkan minuman, dan yang ketiga adalah pohon kola, ya. Jadi ada 3 pohon yang sempat dilarang oleh kaum aktivis. Seorang aktivis tidak boleh mengkonsumsi minuman yang dibuat dari 3 tanaman. Yang pertama adalah kopi, karena mengandung kafein yang tinggi. Yang kedua adalah teh, karena mengandung kafein yang tinggi. Yang ketiga adalah pohon kola, atau disebut dengan kola nitida. Di Indonesia dulu pohonnya tinggi besar, adanya dulu di Tawangmangu 2, ya, di tahun-tahun 1900-an itu masih ada, 1990-an itu masih ada. Bahkan kabarnya dari beberapa kawan-kawan 2011 sudah ditumbang, sudah diratakan. Namanya pohon kola nitida, yang sering diambil kolanya, ini minuman kola. Karena kan mengandung kafein, maka dia tidak boleh dikonsumsi. Yang pada sejatinya karena ketidakfahaman mereka, ya, artinya larangan tersebut pun tidak membuahkan hasil, dikarenakan kopi di sisi penelitian klasik maupun penelitian konvensional ini memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Di antaranya kafeina sendiri yang ada pada kopi ini merupakan senyawa kimia turunan santin, dan kafein merupakan senyawa kimia alkaloid yang dikenal trimetilsanti, yakni bekerja di dalam tubuh untuk mengambil alih respon adenosin di dalam sel saraf yang akan memacu produksi hormon adrenalin. Dan kafein juga dapat menimbulkan rangsangan dalam susunan saraf pusat, otak dalam hal ini sistem pernafasan serta sistem pembuluh darah pada jantung, sehingga jantung bekerja lebih cepat. Tidak heran jika setiap minum kopi dalam jumlah yang wajar, yakni 1-3 cangkir, tubuh kita akan segar, akan bergairah.
daya pikir akan lebih cepat, dan tidak mudah lelah ataupun tidak mudah mengantuk. Bukan kopi itu obat agar tidak mengantuk, akan tetapi menyegarkan, mempercepat daya pikir dan membuat gairah. Kafein juga menurut penelitian sering dijadikan sebagai salah satu bahan pelengkap obat sakit kepala. Bahkan banyak orang yang ketika dia pusing minum kopi hangat, itu kemudian pusingnya hilang, dikarenakan mampu mempersempit pembuluh darah ke otak, sehingga pelebaran pembuluh darah dari otak yang menjadi penyebab sakit kepala itu bisa diatasi. Dan mekanisme kerja kafein dalam tubuh yakni menyaingi fungsi adenosin, yakni salah satu senyawa yang ada di dalam sel otak yang bisa membuat orang cepat tidur. Kafein ini tidak memperlambat gerak sel tubuh, melainkan akan membuat semua bekerja, sehingga tubuh ini tidak lagi ngantuk, tapi muncul perasaan segar, sedikit gembira, mata terbuka lebar, jantungnya berdetak lebih kencang, tekanan darahnya naik, otot-ototnya berkontraksi, dan hati akan melepas gula ke aliran darah yang akan membentuk energi ekstra, meningkatkan stamina. Itulah sebabnya berbagai jenis minuman pembangkit stamina umumnya mengandung kafein sebagai bahan utama, dan kopi merupakan bahan kafein yang utama, sehingga dia bermanfaat untuk meningkatkan stamina dan juga dapat memperbagus kualitas sperma pada pria. Juga kandungan metilpridiniumnya yang terkandung baik dalam kopi murni ataupun kopi instan, para peneliti mengatakan ini sebagai antioksidan. Dan kandungan ini juga meningkatkan mood, meningkatkan kewaspadaan, dan meningkatkan kemampuan kognitif, dan meningkatkan daya tahan dan performa fisik. Dan juga kandungan ini sebagai penghilang rasa sakit, dan sebagai antioksidan, dan mencegah batu ginjal dan batu kandung kemih, dan mencegah timbulnya konstipasi, mengurangi resiko penyakit rematik, mencegah penyakit saraf seperti Parkinson, Alzheimer, dan dementia. Dan kopi juga seperti teh mengandung tanin, yang taninnya melindungi gigi, mencegah karang gigi, mengatasi pembentukan plak, serta mencegah gigi berlubang, serta mencegah terjadinya kanker mulut, esofagus, kanker nasofaring, dan mencegah kanker payudara menjelang menopause. Maka wanita yang mengkonsumsi 4 cangkir kopi mampu mencegah timbulnya kanker payudara. Kemudian juga santinnya mampu mencegah batu empedu. Berbeda dengan santin yang ada pada jamur tekosantin, santin dia mencegah timbulnya virus atau membunuh virus hepatitis, virus HIV. Santin kopi mencegah batu empedu dan melindungi kulit dan kanker kulit. Maka dengan 2-5 cangkir kopi setiap hari, ini mampu melindungi kulit dari kanker kulit dan mencegah diabetes. 3-4 cangkir kopi setiap hari dikarenakan kandungan asam klorogenik mampu mencegah resistensi insulin. Ini pada penderita diabetes tentunya. Tapi yang saya maksud tentunya kopinya kopi murni, bukan kopi yang sudah dikasih gula. Ya. Nantinya di sini kita bisa ambil kesimpulan kegunaannya bisa digunakan untuk antipiretik, kemudian mengatasi darah rendah, sebagai stimulan, mengatasi nyeri pada batu ginjal tanpa disangrai tentunya, sebagai penawar racun, mengatasi luka bakar, kemudian mengatasi radang ginjal, ya. Kemudian juga bahwasanya kopi manakala diminum di pagi hari, dia akan memberikan semangat. Dan bila diminum waktu petang akan menghilangkan rasa kantuk. Bukan dia sebagai obat anti tidur, tapi dia menyegarkan, meningkatkan stamina, mempercepat berpikir. Dan kopi ketika pertama kali dikenal oleh manusia itu bukan sebagai minuman, tetapi sebagai tanaman obat, ya, tanaman yang digunakan sebagai obat, bukan sebagai minuman. Para tabib zaman dahulu menggantikan alkohol, ya, dengan kopi. Maka untuk menghilangkan dampak racun dari alkohol serta kecanduan dari alkohol, maka mereka biasanya diganti oleh para tabib zaman dahulu, kemudian diganti alkohol tersebut dengan kopi. Makanya sampai hari ini sistemnya hampir sama. Dan kopi ini dicurigai oleh kedokteran modern sebagai penyebab berbagai penyakit. Mungkin hal ini dikarenakan kopi sama sekali tidak punya kandungan nutrisi, tetapi dapat membuat manusia merasa lebih baik tanpa sebab penelitian ilmiah yang jelas. Ini dulu para dokter modern, ya, menganggap kopi sebagai penyebab penyakit. Mungkin dikarenakan kopi dianggap tidak mengandung nutrisi, akan tetapi dia dapat membuat manusia merasa lebih baik tanpa sebab penelitian ilmiah yang jelas. Maka mulailah para peneliti meneliti, kok katanya nggak ada nutrisi, kok memiliki manfaat.
Maka dalam sebuah jurnal hasil konferensi American Society for Reproductive Medicine di San Antonio, sebuah studi yang dilakukan kelompok peneliti dari Universitas Sao Paulo, Brazil, menyebutkan bahwasanya pria yang rutin minum kopi setiap paginya ini memiliki sperma yang mampu berenang lebih lincah dibandingkan dengan pria yang tidak pernah minum kopi di pagi harinya. Dan penelitian yang dilakukan State University of New York berakhir di Buffalo menyebutkan mengkonsumsi 2-4 cangkir kopi setiap hari ini memiliki manfaat bagi kesehatan. Paling tidak ada 11 manfaat yang disebutkan di State University of New York yang terakhir di Buffalo ini. Ada 11 manfaat. Di antara yang pertama, mengurangi resiko kanker usus besar sampai 25%. Yang kedua, mengurangi resiko batu empedu sampai 45%. Yang ketiga, mengurangi resiko sirosis hepatitis atau pengerasan hati sampai 80%. Yang keempat, mencegah penyakitnya Parkinson 50 sampai 80%. Yang kelima, mengurangi serangan asma 20 sampai 25%. Yang keenam, mengurangi tingkat bunuh diri dikarenakan tidak tenangnya pikiran mereka. Kemudian yang ketujuh, membantu meningkatkan memori jangka pendek. Yang kedelapan, membantu meredakan sakit kepala. Yang kesembilan, sebagai antioksidan. Yang ke-11 sebagai diuretik peluru kemih. Dan yang ke-11, mencegah terjadinya batu ginjal. Penelitian kedua, yakni pada bulan Maret tahun 2008 di Center for Science in the Public Interest mempublikasikan hasil penelitian ilmiah menyeluruh tentang kopi dalam Nutrition Action Heart Letter yang isinya jika minuman yang mengandung kafein ini dapat menyebabkan diuretik dan retensi urin. Ada yang menyatakan demikian, ya, yang pada kenyataannya katanya tidak. Dan ada yang mengatakan bahwasanya mengkonsumsi kopi akan berhubungan dengan jantung. Maka penderita penyakit jantung terutama juga yang juga penderita darah tinggi seringkali disarankan untuk menghindari konsumsi kopi karena sifatnya sebagai stimulan. Tetapi sebuah analisis atas 10 penelitian terhadap 400.000 orang peminum kopi setiap hari tidak menunjukkan peningkatan risiko penyakit jantung. Ini tidak terbukti bahwasanya kopi itu menimbulkan penyakit jantung. Dan menurut para ahli kardiologi, ahli jantung di University of California, San Francisco, hanya sedikit bukti yang menunjukkan bahwasanya mengkonsumsi kopi dan atau kafein dalam dosis yang biasa akan mampu meningkatkan risiko serangan jantung ataupun kematian akibat serangan jantung tersebut atau ritme jantung yang abnormal. Bahkan penelitian atas 27.000 wanita yang mengkonsumsi 1-3 cangkir kopi per harinya selama 15 tahun di Iowa Women's Health Study mengalami penurunan risiko penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung sebesar 24%. Artinya kopi memicu penyakit jantung, kenyataan penelitian sebaliknya. Kemudian hipertensi. Kafein sering dianggap meningkatkan tekanan darah. Tetapi dalam penelitian di tahun 2008 tadi, penelitian atas 155.000 wanita yang biasa mengkonsumsi kopi selama 10 tahun tidak menunjukkan perkembangan hipertensi, malah ditemukan pada peminum kola. Kola ini berarti diambil dari pohon kolanitida, ya. Yang penelitian dari John Hopkins Hospital terhadap 1.000 laki-laki yang biasa minum kopi selama 33 tahun menyatakan bahwa kebiasaan minum kopi hanya berpengaruh sangat kecil atas risiko hipertensi. Kemudian yang berikutnya adalah kanker. Pada tahun 1981, sebuah penelitian dari Harvard menyatakan bahwa mengkonsumsi kopi dapat meningkatkan resiko kanker pankreas. Sebuah penelitian dari Harvard menyatakan bahwasanya mengkonsumsi kopi dapat meningkatkan resiko kanker pankreas. Hal ini sempat membuat pecandu atau pencinta kopi panik. Dikarenakan minum kopi akan berakibat pankreasnya terkena kanker. Namun ternyata setelah diusut, bukan kopi yang jadi penyebabnya, tetapi kebiasaan merokoknya. Kemudian ada yang mengatakan juga telang keropos. Beberapa observasi menyatakan adanya kaitan antara konsumsi kafein dengan pengeroposan serta keretakan tulang. Namun, beberapa penelitian fisiologi manusia hanya menemukan sedikit pengurangan penyerapan kalsium dan tidak ada pengaruh pembuangan kalsium. Faktanya hanyalah peralihan kebiasaan mengkonsumsi susu menjadi konsumsi kopi atau teh. Dan menurut Dr. Robert Honey dari Creighton University, mengkonsumsi 1-2 sendok teh susu sudah bisa mengimbangi efek negatif kafein terhadap kalsium. Tentunya kalau kopinya itu tidak diberikan gula, maka tidak memberikan dampak terhadap
pengeroposan tulang. Asalkan asupan makanan minum yang mengandung kalsium sudah mencukupi, maka mengkonsumsi kopi atau teh tidak ada masalah. Apalagi tidak dicampur dengan gula, maka tidak bermasalah. Ya, bahkan disebutkan manfaat satu cangkir kopi menurut para peneliti, kafeinnya menstimulasi otak dan sistem saraf, membantu berpikir lebih cepat, mencegah gigi berlubang, mengurangi sakit kepala, melegakan pernafasan bagi para penderita asma, mengurangi risiko osteoporosis pada wanita, mengurangi diabetes, memperbagus kualitas sperma. Adapun beberapa mitos tentang kopi dan faktanya, ada orang yang mengatakan kopi lebih baik disajikan dalam keadaan panas. Padahal yang benar, menyeduh kopi itu dengan air panas 90 derajat Celcius. Bukan panas yang mendidih sehingga kopinya menjadi gosong. Ada juga yang mengatakan kopi lebih enak disajikan dalam keadaan dingin. Padahal menurut penelitian, kopi dingin dapat meningkatkan gas dalam perut, sehingga kurang bagus pada penderita mah. Ada juga yang mengatakan kopi luwak kualitas nomor 1. Padahal tidak menunjukkan demikian ya. Ada yang mengatakan biji yang keluar dari kotoran luwak ini, ada yang mengatakan berbahaya karena dia sudah bercampur dengan bakteri. Namun jika ditemukan kotoran luwak yang dipenuhi biji kopi, pertanda tanaman kopi di daerah tersebut kualitasnya bagus. Karena luwak itu tidak akan makan kalau kopinya tidak bagus. Jadi kalau sampai di perkebunan tersebut luwak makan kopi, ya banyak kotoran luwak ya, berarti perkebunan tersebut tanaman kopinya bagus ya. Adapun kalau mau memakan yang ini, yang sekarang kopi luwak, kopi logi, ya perlu dibersihkan ya. Tentunya kalau produsen hari ini lebih cerdas ya. Ini kita bicara dulu, lalu sekarang tentunya tidak ya. Bercampur dengan bakteri tentunya dulu ya. Kalau sekarang mereka sudah mampu membersihkan dengan baik tentunya. Ya, tidak sebagaimana pada zaman dahulu. Peneliti pada zaman dahulu, dan itu juga pertanda kalau ditemukan kotoran luwak yang dipenuhi dengan biji kopi, maka bisa jadi itu sebuah pertanda bahwasanya tanaman kopi di daerah tersebut ini memiliki kualitas yang sangat baik. Kalau ada kotoran luwak yang penuh dengan biji kopi. Dan ada yang mengatakan sebuah mitos pula, kopi dapat mencegah serangan stip. Dan menurut Dr. Victor Tambunan, bisa jadi anggapan itu benar dikarenakan kandungan kafein dalam kopi. Ini fakta. Jadi pada kenyataannya benar. Ya, adapun biji luwak nomor 1 itu sebuah mitos, tapi gak suka ya kalau memang nyatanya bagus ya. Kemudian tadi kopi lebih panas mendidih disajikan, itu juga mitos. Dan kopi bisa mengurangi rasa kantuk. Pendapat ini tidak seluruhnya benar. Karena yang benar adalah dia menyegarkan, kemudian mempercepat daya pikir, meningkatkan stamina. Dan ada orang yang mengatakan kopi menghilangkan bau, tapi ini fakta ya, bukan cuman sekedar mitos. Ada beberapa fakta yang salah yang ada di masyarakat tentang kopi. Di antaranya adalah kopi digolongkan dalam golongan minuman tidak sehat karena mengandung kafein. Padahal sebenarnya ketika tubuh sakit, kopi mulai dienyahkan dari menu harian. Padahal tidak harus sebegitu ekstrimnya. Dengan kopi menyegarkan, menguatkan, dan tubuh itu butuh stamina untuk melawan penyakit, dan kopi merupakan pendongkrak stamina juga. Fakta yang keliru, yakni kopi menghilangkan kantuk, mempercepat detak jantung, meningkatkan kekhawatiran dan kegelisahan. Ini juga fakta yang keliru ya. Karena kopi juga bisa menenangkan. Mengkonsumsi 100 gram kopi adalah mematikan. Ini keliru besar ya, dan kenyataannya tidak demikian. Ada beberapa penyakit yang diobati ya, bisa diobati para penderita. Kemudian bagus digunakan kopi ya. Di antaranya penyakit-penyakit yang seringnya adalah bau mulut. Dikarenakan bau mulut itu biasanya dikarenakan panas, dan kopi itu menyejukkan. Disentri, karena kopi bisa menghentikan sebagaimana teh. Karena dia punya tanin juga, keracunan makanan seperti tempe bongkrek. Karena tadi dia bisa menurunkan, dia memiliki sifat dingin sampai pada tingkatan ketika sehingga melawan panas racun. Ya, seperti keracunan makanan atau keracunan tempe atau jamur. Kemudian menghaluskan telapak tangan manakala sehabis minum kopi, sisanya digosokkan pada tangan, maka akan rontok kapal-kapalnya, akan halus. Kemudian mengencangkan kulit manakala digunakan sebagai masker, dan mengatasi migrain manakala diminum. Ya, kemudian mengatasi kolik, mencegah infeksi pada luka, mengatasi mulas, pemulihan tubuh setelah bersalin. Ya, kemudian mengatasi susah tidur. Dan kopi juga merupakan obat yang bagus karena dia dulunya juga obat. Manakala dikonsumsi setiap hari dalam dosis ringan 1-3 cangkir
sebesar 100 ml ya, atau setengah gelas kopi per hari, atau 1 cangkir, atau dalam dosis sedang 4-6 cangkir kopi per hari, atau dalam dosis berat 6 cangkir per hari. Ini bisa digunakan untuk mencegah timbulnya kanker, kemudian mengatasi gangguan ginjal ya, kemudian juga batu empedu, juga mengatasi kanker paru pada wanita ya, dan juga untuk pengobatan luar ditumbuk kemudian digunakan sebagai masker atau diborehkan. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kopi ini. Perihal tentang kopi juga di sini. Sekarang kan sudah banyak nih, ada kopi putih kan, white coffee dan lain-lain, cappuccino dan kopi susu dan lain-lainnya. Ini apakah termasuk dengan khasiat-khasiat yang sini saya sebutkan di sini? Mengingat ini kan kadar gulanya juga terkadang juga kan terlalu banyak. Iya, betul. Bagaimana sih? Yang kita sebutkan ya di sini, para pencinta kopi di sini ya tentunya yang dimaksud adalah kopi hitam ya. Kopi yang belum dimodifikasi ya. Adapun kopi yang sudah dimodifikasi, ya, sudah diproses ya, itu biasanya karena ada beberapa peringatan yang dimana kopi ini minuman yang merangsang, terutama merangsang lambung, sehingga kurang baik untuk penderita mah ya. Makanya dibikinlah white coffee gitu ya, agar kopi ini daya rangsangnya itu berkurang. Sehingga bisa ini merupakan modifikasi ya, tetapi tentunya ketika sesuatu itu diproses, yang tadinya merangsang lambung ya, bagi para penderita mah nggak cocok, kemudian dia tiba-tiba cocok, tentunya ada beberapa yang dikurangi kan? Ada beberapa kandungan yang dikurangi, apakah itu kafeinnya, padahal yang kita bahas di sini juga kafein kopi ya, atau taninnya. Tentunya cocoknya dia buat penderita mah ya, tentunya akan berkurang sisi lainnya pula. Sisi lain dia bermanfaat, cocok untuk penderita mah, maka akan jadi tanda tanya besar. Artinya tujuannya sebagai minuman apa ini nanti? Apakah sebagai seperti awalnya bahwasanya kopi ini digunakan sebagai tanaman obat ya, sebagaimana lahirnya kopi, yakni kopi merupakan tanaman obat ya. Tentunya ketika dia sudah diproses, tujuan itu akan berubah menjadi minuman penyegar lah atau apa kan. Mereka memiliki tujuan masing-masing. Berarti ini yang terbaik adalah kopi hitam tanpa gula. Ya, tanpa gula ya. Kopi hitam tanpa gula sebenarnya. Kalaupun kebanyakan anak sudah ada kopi atau ada takaran gula yang dibilang aman gitu untuk khasiat ini bermanfaat. Ada gula yang pemanasnya tidak terlalu panas, diantaranya gula batu ya, atau gula merah. Ada kopi gula brown sugar itu ya, brown sugar teh. Kemudian ada juga bukan dari gula brown itu tadi, tapi pakai madu. Itu memang lebih nikmat gitu ya, dibandingkan dengan pakai gula lain. Itu manisnya beda. Jadi sejauh ini madu itu lebih nikmat, aroma kopinya pertama dengan aroma madu itu lebih nikmat. Jadi agak susah mendapatkan khasiat kopi ini karena kebanyakan sudah sasetan yang bercampur gula ya, kan sudah ada brown itu tadi. Dan sebagai tambahan tadi ya, ada pertanyaan tentang bagaimana dengan kopi hari ini yang sudah banyak gula. Jadi terkadang kita untuk gangguan tulang, kopi yang diberikan gula ini tidak efektif. Tetapi untuk stamina, maka dia masih efektif. Seperti contohnya pemulihan tubuh habis bersalin, ya, atau seorang yang mempercepat berpikir ya, kemudian menghilangkan kelelahan, meningkatkan stamina, meningkatkan gairah, memperbagus kualitas sperma, memacu gerak sperma, ini masih bisa ya. Artinya terus kapan tidak bisanya? Ketika sudah masuk kategori diabetes ya. Ini nggak cocok kan, tentunya karena dikasih gula. Kemudian pengeroposan tulang ya. Ini juga tidak cocok kalau menuju ke arah situ. Tetapi kalau di sisi-sisi yang lainnya, maka dia masih cocok juga. Yang paling normalnya dan paling pasnya itu serendah-rendahnya satu cangkir atau 100 cc. Satu cangkir itu kan 150 cc ya. Ini dibeli 3/4 cangkir, sekitar 100 cc. 1-3 cangkir sehari sudah cukup untuk dosis kecilnya. Ada mitos bahwa kopi dapat menurunkan penglihatan di hari tua. Jadi ketika tuanya penglihatan melemah, ini dihubung-hubungkan kebiasaan minum kopi ketika saat muda ya. Tidak berhubungan dengan kopi, akan tetapi yang namanya orang tua menurunnya
Ya, menurunnya usia maka menurun pula penglihatan dan sebagainya. Kalau kemudian dibilang bahkan orang-orang hari ini yang tidak mengkonsumsi kopi tentunya ternyata matanya tidak lebih tajam daripada orang yang mengkonsumsi kopi pada zaman dahulu. Orang yang mengkonsumsi kopi, teh pada zaman dahulu ternyata pandangan matanya juga tidak buram sebagaimana orang hari ini. Dan orang-orang perempuan tua pada zaman dahulu yang tidak mengkonsumsi kopi juga ketika disuruh memasukkan benang ke jarum dia minta tolong sama cucu-cucunya padahal dia tidak mengkonsumsi kopi, ibu-ibu ya. Jadi bukan permasalahan itu, tapi yang namanya orang tua itu tergantung dia bagaimana pola hidupnya, dan kopi tidak punya hubungan dengan mata. Kalau dia sejuk, menyejukkan jantung, ya. Kalaupun apakah dari sisi klasik bisa jadikah sifatnya yang dingin kemudian akan menyejukkan darah sehingga darah tidak terbagi ke mata? Tentunya tidak juga, dikarenakan materi dingin ini kalau secara klasik juga materi dingin yang digunakan buat kinerja jantung, bukan buat kinerja hati. Malah sebaliknya dia juga mengatasi peradangan, ya, yang ada pada hati. Tentunya bukan ke arah situ. Jadi dari beberapa sisi kita tidak mendapati kalau kopi itu bisa menyebabkan buram, baik dari sisi penelitian klasik maupun penelitian konvensional hari ini. Kita tidak mendapati penelitian konvensional yang sedang memburuk-burukan kopi tahun 1980-an ya. Tidak benar tuduhan bahwasanya ya kopi menyebabkan ini, menyebabkan itu. Dari sisi penelitian klasik maupun dari sisi penelitian konvensional tidak dibenarkan, walaupun memang pada tahun 1900-an ya ini masih dicurigai, ya, kecurigaan lebih besar daripada orang itu melakukan penelitian. Jadi tidak mengacu ke arah mata yang menjadi buram, maka tidak ada hubungan dengan kopi. Selama ini kita belum mengetahui baik dari si penelitian konvensional maupun penelitian klasik bahwasanya kandungan kafein yang ada pada kopi kandungan kafein alami, ya, bukan kafein yang tentunya sebagaimana diberitakan. Orang sering mengatakan bukankah tanaman obat juga terdiri dari susunan kimiawi gitu ya. Tetapi kalau memang demikian, ini kan istilah kalian. Tetapi susunan ini terjadi susunan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dipisah-pisahkan oleh manusia. Kalau kafein dipisahkan oleh manusia, kemudian diteliti demikian, memang terjadi betul ya. Bisa jadi seperti itu. Akan tapi ketika kopi itu sendiri tidak hanya memiliki kandungan kafein, dan ternyata kafein yang ada di kopi ini yang merupakan turunan daripada santinnya, ya, ini merupakan senyawa kimia alkaloid yang dikenal sebagai trimetilsanti, ya, yang bisa bekerja pada tubuh sebagai mengambil alih respon, yakni meningkatkan hormon adrenalin ternyata, dan juga menimbulkan rangsangan saraf pusat yang akan bisa membuat segar, bergairah, kemudian daya pikir lebih cepat, tidak mudah lelah atau tidak mudah ngantuk, ya, dan juga sebagai obat sakit kepala, ya, dan juga sebagai obat untuk memperbagus kualitas sperma. Artinya kalau tidak dilihat dari sisi negatifnya, ya, ternyata orang melihat kafein ketika dipisahkan dari sisi negatifnya, dipisahkan gitu ya. Maka kita harus bisa membedakan di mana seorang ahli itu meneliti sebuah komponen yang masih utuh. Ya, tidak cuma kopi. Saya ambil contoh bunga tapak dara. Bunga tapak dara ini ketika dia diambil gugus kimiawinya saja, satu gugus saja. Jadi ketika para pengobat klasik kemudian memanfaatkan tapak dara digunakan untuk mengobati kanker darah, ya. Kemudian digunakan untuk mengobati kanker paru, ya. Kemudian para ahli meneliti. Ketika diteliti, mereka coba satu persatu kandungan kimiawinya, ada taninnya, ada alkaloidnya, ada saponinnya, ya. Nah, ternyata gugus-gugus ini mereka pisahkan. Setelah mereka berhasil memisahkan, ternyata ada dua kandungan tapak darah ini yang kemudian dua kandungan ini digunakan untuk mengobati kanker darah dan kanker paru, ya. Nah, dua kandungan ini dipisahkan, yang kemudian digunakan untuk obat kemoterapi. Ya, ternyata dua kandungan ini yang digunakan obat kemoterapi ini memiliki dampak merontokkan rambut, merusak organ-organ yang benar, walaupun
keduanya ini bisa digunakan untuk kanker darah dan kanker darah dan kanker paru. Ya, tetapi dia membuat kerusakan pada tubuh ketika digunakan untuk buat kemoterapi. Tetapi ketika dia menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai bunga tapak darah, tidak dipisahkan kandungan satu dengan yang lainnya, ini dia tidak memiliki, ketika dia digunakan untuk mengobati kanker darah dan kanker paru, dia tidak memiliki efek samping atau dampak sebagaimana ketika dia diambil satu serum atau satu gugus kimianya. Maka kita tidak mengatakan kopi sebagai sebuah kafein, satu gugus kimiawi saja, tetapi dia terdiri dari susunan gugus-gugus kimiawi yang ada. Ya, sebagaimana contoh saja, saya kasih contoh lagi, misalkan kunyit. Kunyit itu kurkuminnya saja mengandung terdiri dari beberapa gugus kimiawi. Nah, kalau satu diambil, ini memiliki efek yang buruk bagi tubuh. Tetapi kalau menjadi sebuah komponen, kurkuminnya saja diambil, bagi tubuh nggak bagus. Kalau satu saja, kurkuminnya saja. Tetapi kalau dia menjadi sebuah komponen, yakni yang disebut dengan kunyit, ya, satu dengan yang lainnya saling menawarkan dan saling mendukung. Sebagaimana kenyataannya Allah yang Maha Tahu. Karena kalau memang seharusnya dipisah-pisah, ya Allah udah pisahkan, ya kan? Kurkumin sendiri, apa sendiri, ini sendiri, vitamin C sendiri, vitamin B sendiri, sebenarnya akan dipisah-pisah ya. Akan tetapi kebanyakan manusia, menurut manusia, penelitian ini bagus, padahal merusak. Kenapa saya bilang merusak? Karena yang tadinya sebuah komponen yang bagus yang Allah sudah ciptakan, ya, dan ketika sebagaimana tadi bunga tapak darah tadi, kemudian dipisah-pisah, taninya sendiri, alkoholnya sendiri, kelihatannya kan kreatif, bagus, ya kan? Tetapi dampaknya bagi tubuh ternyata nggak bagus, malah merusak tubuh, rambutnya rontok, organ-organ yang lainnya kemudian rusak. Ya, sebagaimana orang yang melakukan kemoterapi hari ini, yang diambil dari gugus salah dua dari gugus kimiawi yang ada pada tapak darah. Tapi ketika tapak darah itu digunakan secara utuh, tidak masalah. Ya kan, kalau begitu siapa yang tahu kan? Allah yang Maha tahu. Artinya bukan memperbaiki tapi merusak. Tapi menurut mereka ketika ditanya, ini kamu ngerusak ini. Enggak, kami bukan membuat kerusakan, kami membuat perbaikan dunia ini. Justru dengan inilah kami ketahui demikian bla 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 bla. Ya, begitu pula ketika kopi dipisah kafeinnya. Kemudian diujikan kafeinnya saja. Loh, bukankah kopi itu kandungannya bukan cuma kafein? Ya, ada methylepridiniumnya, kemudian ada taninnya. Sudah kita ketahui tanin itu kalau bisa dibilang racun yang bisa menghilangkan racun, ya. Kemudian santinnya, ada kandungan-kandungan yang lain. Tentunya di sini akan bersinergi. Kalau dipisah sih iya, jelas. Kalau dipisah-pisah jelas. Ya, jadi pemisahan kalau dipisah-pisah, kopi bukannya kafeinnya bermasalah. Iya, kalau kafeinnya dipisahkan dari kopi. Tetapi kalau dia bersatu menjadi kopi sampai hari ini, dari dulu sampai hari ini, itu tidak menjadi masalah. Makanya kita acungi, ya kita tetap hormat ya kepada para peneliti. Akan tetapi tentunya mereka dalam hal ini tertipu oleh otak, dikarenakan menurut mereka sebuah kecerdasan, terobosan baru, ya, merubah sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna. Ya, kalau tidak tentunya Allah akan memisahkan kandungan itu. Makanya banyak dikatakan, herbal juga kimiawi. Ya, tanaman juga kimiawi. Bukankah tanaman itu terdiri dari gugus-gugus kimiawi? Ya, tetapi dia sebuah komponen satu yang tidak terpisah. Ya, itu demikian. Baik. Ada beberapa peringatan, dan peringatan ini juga sering diderita oleh para pecandu kopi. Dan kopi adalah minuman yang merangsang ya, merangsang mood ya, merangsang gairah, memperbagus kualitas sperma ya, merangsang tenaga, merangsang berpikir, dan kurang baik bagi penderita MAH, di mana penderita MAH itu lebih cenderung kepada pendiam, melamun. Jadi dirangsang tentunya tidak bagus juga, dan dia tidak cocok bagi penderita MAH dari sisi
beberapa sisi pun tidak cocok. Kemudian kopi yang diseduh dengan air dingin tidak membahayakan dibandingkan dengan diseduh dengan air panas mendidih, karena beberapa kandungan yang ada pada kopi bisa menjadi rusak. Dan penderita sakit jantung yang jantungnya sudah lemah karena kopi ini memacu kinerja jantung, ya, kalau jantungnya lemah maka dia akan dipacu, itu juga akan memperberat sakit mah, syaraf yang sudah terlanjur, kemudian ada batu empedunya, dan orangnya insomnia, susah tidur, hendaknya jangan minum kopi karena akan segar terus. Ya, sudah susah tidur kemudian minumnya kopi biar segar. Kemudian mengkonsumsi kopi dapat menimbulkan efek ketergantungan. Kalau orang yang sudah mengkonsumsi kopi ini udah enak aja, enjoy aja. Rasanya kalau belum ngopi belum beres ini urusannya. Ini ada yang kurang ini, ya pasti. Apalagi kebanyakan orang memulai ngopi itu di masa mahasiswa kan, masa-masa kuliah itu udah SMA belum biasanya, belum ngopi biasanya. Udah kuliah, ngekos, udah banyak kerjaan, apalagi lagi ngurus skripsi dan sebagainya, udah akan menjadi ketergantungan. Kalau belum ngopi kayaknya ada yang nggak beres. Apalagi setelah kerja ya tentunya dia akan menjadi pendampingnya. Jadi kok saya kalau belum ngopi pusing? Iya, karena ketergantungan tadi. Dan pada dosis sedang akan meningkatkan produksi asam lambung sehingga dapat menyebabkan penyakit lambung, sehingga kita hanya bisa menyarankan dosis kecil, tukak lambung atau tukak usus pada lambung. Ya. Dan kopi berbahaya bagi penderita hipertensi dikarenakan susah tidur, akan menyebabkan tensi menjadi naik. Dan pada wanita terlalu banyak minum kopi dapat mengurangi kesuburan. Dalam penelitian, walaupun pada pria meningkatkan kualitas sperma. Dan dalam penelitian disebutkan bahwasanya minum kopi lebih dari 5 gelas per hari, gelas ya bukan cangkir, gelas itu berarti 210 atau 220 cc per hari dapat meningkatkan terjadi rusak pada dinding pembuluh darah. Berarti satu hari bisa minum kopi sampai 1 liter lebih, ya itu akan merusak. Artinya tetap akan minum tidak boleh berlebih. Cangkir ukurannya, bukan, makanya ada istilah cangkir kopi. Kalau kita ada kopi yang mengeluarkan produknya memberi hadiah cangkir, pasti cangkirnya segitulah ya, tidak mungkin iya takkan gelas besar yang ada pegangannya, nggak mungkin, itu bukan gelas kopi, nggak ada gelas kopi, adanya cangkir kopi, satu cangkir kopi, satu cangkir teh, itu adanya, bukan segelas ya, kalau segelas es teh gitu ya, bukan teh panas, enggak, harusnya begitu. Kopi itu satu cangkir kopi, satu sendok kopi, satu sendok kopi, satu cangkir kopi ini ya. Kemudian kafein, kenapa seseorang itu menjadi susah tidur? Dikarenakan kafeinnya meningkatkan semangat sehingga orang tersebut tidak gampang tidur. Kopi tidak dianjurkan bagi ibu hamil karena menyebabkan gangguan pencernaan ya. Kemudian juga mengurangi zat besi yang dibutuhkan oleh para wanita ya. Dan kopi yang dianjurkan kita ini kebutuhannya disesuaikan. Apakah kita cukup dengan dosis ringan? Yang dimaksud dosis ringan adalah 1-3 cangkir per hari. Satu cangkirnya 100 mili ya. Masing-masing sudah mengeluarkan gelas cangkir itu tadi, 3/4 cangkir biasanya isinya ya. Satu cangkirnya itu isinya 3/4 cangkir biasanya, enggak penuh ya, penuh banget enggak. 1-3 cangkir per hari itu disebut sebagai dosis ringan. Dosis sedang tadi saya sebutkan ada beberapa orang yang tidak diperbolehkan, orang yang asam lambung tidak diperbolehkan dosis sedang. Dosis sedang adalah 4-6 cangkir. Sementara dosis berat adalah 6 cangkir lebih per hari. Ya, berarti sampai 700-an cc ya, 700-an mili. Itu sudah dosis berat. Nah, kalau bagaimana kalau 1200? Ini sudah kelewat, sudah tidak diperbolehkan. 700 itu dosis berat. Bagaimana dengan 1 liter? Ya, tentunya dosis yang tidak boleh ya, atau tidak dianjurkan. Ya, demikian pembahasan tentang kopi ya, mudah-mudahan bermanfaat.